YouTube channel aku Wilda Yalmizar. Halo. Jadi hari ini tanggal 18 September 2021 aku ada jadwal kontrol BH lagi. Nanti aku akan kasih lihat ke kalian kondisi gigi aku sekarang. Nah, seharusnya sih aku kontrolnya kemarin ya di tanggal 17 September 2021. Cuman karena ada beberapa hal jadi aku harus reschedule jadwalnya dan jadinya hari ini di tanggal 18 September. Nah, sebelum berangkat kontrol, aku mau siap-siap dulu, paling pakai skincarean doang sih. Karena biasanya setelah habis kontrol itu aku selalu merasa kering di area sini sama sini. Pokoknya di semua area sekitar mulut. Dan keringnya itu kayak berasa ketarik gitu loh. Aku nggak tahu sih penyebabnya, apakah karena peralatan-peralatan medis dokternya atau karena mulutnya habis ketarik gitu loh saat dibuka karet atau kawatnya gitu. Nah, aku udah selesai skincarean dan aku akan berangkat kontrol dulu. Tapi sebelum itu teman-teman bisa lihat kondisi gigi aku sebelum kontrol. Bedanya cuma di sini ya. Ini jadi agak lebih maju aja. Tapi dia masih ada celahnya. Kemudian kalau untuk rahang atas sama rahang bawah aku masih miring ya. Kalian bisa lihat. Jadi yang ini masih geser ke arah kiri gitu. Jadi nanti aku akan update lagi setelah kontrol. Nah, ini aku udah selesai kontrol, cuman aku agak susah ngomongnya dan juga agak lumayan sakit ya. Nanti aku akan kasih update perkembangannya seminggu ke depan. Kita lihat dulu aja apakah ada perubahan atau enggak. Jadi aku lebih gampang gitu loh ngasih update-nya. Cuman di sini teman-teman bisa lihat dulu kondisi gigi aku setelah kontrol. Oke, ini udah 1 minggu setelah kontrol. Sekarang tanggal 25 September 2021. Nah, sebelum aku kasih lihat mengenai perubahannya apa aja, di sini aku mau jelasin dulu kemarin waktu kontrol tindakannya apa aja dan alat tambahan apa aja yang dipasang dan perlu bayar lagi atau enggak gitu. Jadi ya, sebelum kita ke videonya, seperti biasa jangan lupa buat support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Thank you. Oke, untuk tindakan yang pertama yaitu untuk double wire di sini. Ini udah dilepas, jadi sekarang kawatnya cuma satu. Dan untuk gigi ini, kawatnya udah nyatu sama gigi aku yang lainnya. Nah, karena progresnya cepat, makanya kita nggak perlu lagi double wire. Nah, untuk gigi yang bawah itu aku ganti kawat biar ngegeser giginya ke sebelah kanan gitu loh.
Nah, kenapa rahang atas nggak diganti kawatnya? Karena gigi yang ini dia belum bisa naik satu level untuk kawatnya. Jadi kita nunggu dulu gigi ini, baru bulan depan diganti kawatnya. Untuk tindakan selanjutnya, karena bulan lalu aku dipasangin peninggi gigi, nah bulan ini peninggi giginya udah bisa dilepas karena gigi aku yang ini dia udah ke depan ya. Jadi udah nggak kehalang sama gigi yang bawahnya. Makanya sih peninggi gigi ini udah nggak diperlukan lagi gitu. Nah, untuk cara melepaskannya itu dia dikikis gitu ya, kayak scaling biasa. Tapi prosesnya agak lama banget karena si peninggi ini kan keras ya, jadi perlu waktu yang lama gitu loh buat ngekikisnya. Dan itu pun gak bisa totally hilang gitu si peninggi giginya, masih ada sisa-sisanya sekarang di gigi aku. Gak terlalu ganggu sih. Nah, rasanya sih gak sakit, cuman ngilu aja gitu dengarnya waktu dikikis gitu. Next, untuk tindakan selanjutnya, kalau teman-teman bisa lihat di sini aku dipasangin kawat untuk gigi aku yang tengah ini. Kawat menyilang kayak gini. Nah, itu fungsinya untuk rapetin lagi gigi aku yang di tengah. Karena kan sebelumnya giginya agak renggang gitu ya. Nah, ketika kawat kecil ini dipasang, itu sakitnya luar biasa banget. Jadi kan ketika dia ditempel di sini, kemudian diputar-putar gitu loh pakai tang, terus ditarik ke gigi aku yang sini. Sama persis halnya untuk yang di silang ke sebelah sini ya. Dan itu rasanya ya sakitnya luar biasa banget. Padahal itu belum dipasangin karetnya, apalagi setelah dipasangin karetnya, jadi sakitnya double gitu loh. Ketarik pakai kawat iya, ketarik pakai karetnya juga iya gitu. Nah, untuk tindakan selanjutnya aku dipasangin karet kayak gini, kayak power change gitu. Nah, fungsinya sama buat ngerapetin gigi aku lagi. Karena kan kalian bisa lihat nih di foto aku yang sebelumnya, kalau gigi aku yang ini renggang dan agak sedikit maju gitu. Nah, dipasangin lah karet kayak gini biar dia rapat lagi gitu. Nah, aku nggak tahu ya kenapa warnanya jadi beda sama yang lain. Padahal ini aku kan milihnya warna marun ya. Tapi pas di sini jadinya warna merah gitu. Jadi kayak cabe gitu loh. Aku jadi kayak salah pilih warna gitu. Tapi ya nggak masalah, ini not a big deal lah gitu ya. Nah, ketika karet power change ini dipasang, ini sakitnya juga sakit banget karena dia kayak double karet gitu loh. Yang pertama dipasangin dulu power O-nya, karet power O, kemudian baru dipasangin karet power change. Jadi sakitnya itu kayak double juga, ketarik sama double karet gitu. Nah, ini loh yang aku maksud kalau ternyata pasang behel itu sakitnya nggak cuma di awal pasang behel gitu, tapi sakitnya itu setiap kali habis kontrol. Sakitnya itu nggak lama ya. Kalau habis kontrol itu biasanya sakitnya 1-2 hari aja. Next, tindakan selanjutnya aku disuruh pasang lagi karet elastisnya atau rubber band. Tapi ini nggak perlu bayar lagi ya, karena aku masih punya sisa yang kemarin. Nah, cuman cara pasangnya udah beda dari yang bulan-bulan sebelumnya. Kalau dulu kan aku pasangnya dari sini ke sini terus ke sini. Tapi kalau untuk yang sekarang itu dia melintang gitu loh. Jadi dari antena yang ini, dari sini ke sini. Jadi dia melintang jadi aku contohin aja ya. Jadi dari sini ke sini. Kelihatan nggak? Nih. Gitu. Nah, ini aku lepas dulu karet elastisnya biar gampang gitu ngejelasinnya. Nah, fungsinya kenapa aku dipasangin karet elastis dari sini ke sini, itu kan sebelumnya aku udah pernah bilang kalau rahang aku yang bawah itu dia agak geser gitu ya ke sebelah kiri. Jadi dipasangin karet ini untuk mencari gigitan yang pas sehingga rahang bawah aku tuh bisa bergeser dengan gigitan yang pas gitu. Sebenarnya sih ganggu ya. Jadi kayak susah gitu loh ngomong. Kayak misalnya kita ngomong T itu kan antara lidah itu antara gigi atas sama gigi bawah gitu. Sedangkan ketika aku pasang si karet elastis ini, dia mengganggu aku ketika ngomong T gitu loh. Jadi terhalang sama si karet elastisnya. Tapi si karet elastis ini nggak boleh dilepas gitu loh ketika ngomong, karena bukan nggak boleh ya, sebaiknya jangan dilepas ketika ngomong, karena kata dokternya ketika ngomong itulah si karet elastis ini bekerja untuk mencari gigitan yang pas gitu. Jadi diusahakan kalau ngomong jangan dilepas gitu. Nah, pemakaian karet elastis ini sama sih kayak sebelumnya, yaitu pasangnya 24 jam. Jadi setelah dipasang 24 jam diganti dengan karet elastis yang baru. Oke, selanjutnya aku akan kasih lihat ke kalian perubahan-perubahan apa aja yang aku rasain di seminggu ini setelah kontrol. Nah, yang pertama untuk gigi aku yang ini dia udah di depan banget ya, cuman dia masih ada
celahnya ini. Nah, tapi celahnya ini bisa berpotensi untuk munculnya plak-plak atau sisa-sisa makanan gitu loh. Jadi aku harus rutin ngebersihinnya gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, dia tiba-tiba rapatnya kapan gitu. Tiba-tiba dia udah nggak ada celah aja gitu loh. Nah, aku takutnya nanti ketika dia rapat itu masih ada sisa-sisa makanan atau plak gitu loh. Jadi takutnya akan mengganggu juga ke kesehatan gigi. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, aku selalu bersihin gigi aku ya minimal 1 kali sehari di luar sikat gigi ya. Jadi aku biasanya pakai ini untuk bersihin gigi aku. Dan aku pakai ini dental floss. Dia kayak benang gitu. Ntar aku tunjukin. Jadi dia kayak benang gitu. Biar bisa ngebersihin si celah-celah gigi gitu loh. Dan ini juga menjadi concern aku buat teman-teman yang pasang behel, yang namanya kita pasang behel, karena setelah makan pasti akan ada sisa-sisa makanan yang nyangkut, mau nyangkutnya di bracketnya, di karetnya, atau di sela-sela giginya sekalipun gitu loh. Jadi kita perlu effort lagi untuk ngebersihinnya di luar kita sikat gigi gitu. Karena ya jangan sampai gigi kita rapi tapi kita jadi banyak plak di mana-mana gitu loh, yang nanti akan bisa menimbulkan yang namanya gigi berlubang atau bau mulut gitu loh. Jadi hal-hal itu perlu dihindari gitu. Untuk perubahan selanjutnya, untuk gigi aku yang di depan ini, yang dipakein kawat kecil dan karet power change ini, dia udah rapat ya. Kalau dibandingin dengan gigi aku yang sebelum kontrol dengan yang seminggu setelah kontrol ini, perubahannya udah jauh banget dan dia udah rapat gitu loh. Walaupun untuk yang ini dia masih renggang dikit lagi aja untuk yang ini. Tapi untuk yang ini dia udah rapet sih kalau dibandingin sama gigi aku sebelum kontrol gitu. Nah, sebelumnya kan aku pernah info kalau bracket aku yang ini perlu dirubah posisinya, tapi ternyata dia udah lurus. Jadi dokternya nggak perlu lagi untuk ngerubah si bracket yang di depan ini. Nah, untuk perubahan selanjutnya, untuk rahang aku yang bawah, dia udah mulai bergeser ya ke sebelah kanan. Walaupun nggak langsung sama ya gitu atas bawahnya, tapi kalau dibandingin dengan video aku yang sebelum kontrol, teman-teman bisa lihat itu ada perubahannya. Jadi udah agak geser gitu loh ke sebelah kanan untuk si rahang bawahnya. Nah, itu tadi update perubahan gigi aku sejauh ini. Nah, untuk biaya kontrolnya normal ya, biaya kontrol 350.000 sama biaya ganti kawat 50.000. Nah, untuk ini alat tambahan ini sama si power change ini nggak perlu bayar lagi. Dan untuk karet elastisnya aku juga nggak perlu bayar lagi karena aku masih punya sisa yang bulan lalu. Nah, sekian dulu video kali ini, semoga informasinya bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, untuk kedepannya aku pastinya akan update lagi ke kalian, jadi jangan lupa buat subscribe YouTube channel aku. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!